Hey guys, welcome back to Best Innotech YouTube channel bareng sama gua Daniel di tahun 2022. Wow, dan belakangan ini Huawei itu lagi banyak banget rilis device dan gadget baru ya. Dimulai dari waktu itu tuh ada Watch GT3, terus dilanjutin ada MateBook 14 dan MateBook 14S kesukaan gua, dan seri terbaru HP-nya Huawei Nova 9. Semuanya ini udah di-review ya di Best Innotech, bisa dilihat di sini atau di sebelah sini. Dan menurut kita Huawei kali ini tuh comeback strong, walaupun ada banyak dari kalian yang komen kalau Huawei itu masih terlihat sedikit pincang. Jadi kali ini gue pengen share pengalaman gue pakai ekosistemnya Huawei di tahun 2022 ya, bisa dibilang. Termasuk pakai HP-nya Huawei yang nggak punya Google Mobile Service atau GMS di tahun 2022 ini. Bisa nggak sih ngejalanin keseharian kayak normal dengan device-device-nya Huawei? Nah, di video ini juga jadi jawaban gue buat beberapa pertanyaan teman-teman yang kemarin udah nitipin ya di YouTube community. Thank you teman-teman yang udah nitipin pertanyaan soal ekosistemnya Huawei. So, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. And this is the state of Huawei ecosystem. Let's go! Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue cerita singkat dulu nih tentang Huawei, kenapa bisa sampai kayak sekarang. Huawei Technology Company Limited adalah perusahaan asal Tiongkok yang didirikan tahun 1987. Dan mereka itu bergerak di bidang elektronik dan telekomunikasi. Jadi udah 30 tahun lebih nih umur perusahaannya. Di tahun 2012, Huawei ini jadi sangat berkembang secara global nih dan bisa nyalip Ericsson sebagai manufaktur peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Nah, nggak sampai di situ aja, pencapaian hebat lainnya itu ada di tahun 2018. Di mana Huawei berhasil ngebalap Apple sebagai produsen smartphone terbesar kedua di dunia. Yang pertama itu masih si Samsung. Sayangnya di tahun 2019 keadaan dunia perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok memanas nih, dan salah satu yang kena imbasnya itu Huawei, di mana mereka dimasukkan ke sebuah daftar yang dinamain Entity List atau pergerakan untuk melarang Huawei membeli parts atau komponen dari perusahaan Amerika Serikat tanpa persetujuan pemerintahan Amerika Serikat. Google menanggapi kasus ini dan sejak itu smartphone dan tablet baru dari Huawei kehilangan Google Mobile Service atau GMS dan digantikan dengan Huawei Mobile Service atau HMS. Dengan hilangnya layanan Google, Huawei juga kehilangan akses ke beberapa aplikasi milik Google atau yang terhubung di layanan Google, contohnya itu YouTube dan WhatsApp. Walaupun demikian, Huawei tetap kekeh nih bikin smartphone. Bahkan mereka itu ngedudukin ranking 1 sebagai global smartphone shipment terbesar di dunia, ngalahin Samsung di kuarter 2 2020 lalu menurut data dari Canalys. Nah, buat gua, ini jadi bukti kalau kehilangan GMS atau Google Mobile Service nggak jadi penghalang ya untuk ngembangin smartphone-nya Huawei, dan gua rasa konsumen juga udah pinter lah ya buat ngakalin device-device-nya Huawei seakan punya Google Service, yang nanti gua bakal bahas juga. Buat App Store-nya Huawei, App Gallery itu juga makin rame nih sama aplikasi. Walaupun ada beberapa aplikasi penting kayak Gojek, YouTube, dan WhatsApp itu masih belum tersedia di sini. Tapi lagi-lagi itu bisa diakalin pakai cara alternatif. Istilahnya banyak jalan lah menuju Roma. Di sini sama, banyak jalan yang ditawarin sama Huawei biar kalian bisa dapetin aplikasi-aplikasi yang diinginkan, walaupun agak sedikit berliku-liku nih. Nah, sekarang gue bahas pengalaman gue pakai beberapa device-nya Huawei, yaitu ada Nova 9, ada MateBook 14 yang di belakang gue, ada TWS-nya, FreeBuds 4i, dan Huawei Band 6. Pertama yang gue rasain pas pindah ke HP Huawei dan ekosistemnya itu mixed feeling ya. Ada bagusnya tapi ada yang bikin gregetnya juga. Gua start dari yang gregetnya dulu. Buat gua yang tiap hari kerjaannya itu ngetik di Google Docs atau mantau YouTube Beat, bantu-bantu Instagram, komunikasi tim juga pakai WhatsApp, gua ngerasa ada koneksi yang terputus. Media gua buat beraktivitas itu kayak ada yang hilang gitu. Kenapa? Karena semua aplikasi penting yang tadi gua sebutin itu nggak tersedia ternyata di smartphone-nya Huawei. Termasuk juga navigasi Google Maps ya, yang biasa gua pakai itu buat nyari tempat makan atau jalan-jalan, itu nggak ada di sini, atau lebih tepatnya si Petal Maps itu nggak selengkap Google Maps. Jadi berasa kosong aja gitu, udah keluarin duit 7,5 juta buat HP ini, masa nggak ada aplikasi-aplikasi kayak WhatsApp, Gmaps, dan kawan-kawannya. Itu kan jadi lumayan malesin ya. So menurut gua wajib buat nyari cara alternatif biar HP Huawei ini bisa tersambung sama kerjaan dan kebutuhan sehari-hari. Di kasus gua sekarang, ini gua pakai 3 cara.
lewat aplikasi alternatif yang tersedia di App Gallery, download APK lewat Petal Search, dan ngandelin G-Space buat aplikasi lain yang harus terhubung dengan Google Service. Buat yang nggak tahu tentang G-Space itu semacam aplikasi emulator gitu ya, tapi dia dari third party. Yang ngebikin identitas HP ini atau HP Huawei lainnya itu seakan adalah Huawei P30 Pro, yang notabene adalah salah satu smartphone Huawei terakhir dengan GMS. Jadi kalian bisa download aplikasi apapun yang ada di Play Store menggunakan Google Mobile Service itu di dalam aplikasi G-Space. Tapi dengan catatan penting nih. Pertama, iklan G-Space itu ngeganggunya gila-gilaan ya. Tiap masuk G-Space ada iklan, dan pas masuk ke aplikasi di dalam G-Space-nya itu juga ada iklan lagi. Solusinya ya berlangganan, tapi harganya itu mahal ya, 280.000. Kedua, selalu ada privacy issue kalau gua pakai aplikasi sensitif kayak medsos atau yang berhubungan dengan keuangan atau cryptocurrency. Walaupun memang sih ada privacy policy soal data pribadi di G-Space itu, tapi saran gua tetap berhati-hati lah. Terakhir, yang bikin gua kesel itu akun game gua kena ban di G-Space. Gue sempat nyobain main PUBG M itu di dalam G-Space, dan pas login langsung kena ban 3.000 hari, alias itu baru bisa dipakai 2023 karena gue dianggap memodifikasi game code-nya. Nangis udah langsung gue di situ. Enggak ya, nggak nangis. Biasa aja, tapi gue sedih. Ini sih bikin gue pusing aja pokoknya ya. Jadi saran gue kalau mau nge-link game apapun itu, pakai akun utama kalian itu hati-hati di third party apps. Nah, mungkin ada yang nanya nih, kan tadi gue download install pakai APK. Tapi update-nya, APK itu susah nggak di Huawei ini? Datanya juga yang lama, hilang nggak kalau misalnya pas update APK? Buat update APK-nya, khusus di Huawei ya yang gue rasain, memang harus cari manual di Petal Search. Nggak segampang di Google Play Store gitu yang otomatis ke-update. Tapi stepnya sedikit dipermudah nih. Karena saat gue search nama di aplikasi Petal Search, pencariannya bakal nawarin aplikasi dengan versi terbaru lewat pilihan update. Nanti kalian tinggal ada pencetannya aja si update-nya itu. Tinggal klik aja dan APK-nya itu bakal ke-download otomatis, atau kalian tinggal klik lagi lah download di situ. Tinggal install aja dan data akun kalian juga nggak bakal hilang pas kalian update si APK-nya. Sayangnya si Petal Search ini nggak bisa deteksi versi aplikasi, so nanti tulisannya juga bakal selalu update. Tapi kalau kalian udah merasa itu versinya terbaru, ya nggak usah diupdate gitu. Nah, selain 3 cara tadi, ternyata ada loh cara supaya HP Huawei kalian itu bisa tersambung ke GMS secara integrated. Tapi kalau gue spill di sini kayaknya bakal panjang nih, bisa 30 menit. So yang penasaran, tulisin requestnya di kolom komentar. Kalau banyak nanti gue bikinin videonya di video yang berbeda ya. Nah, kendati semua kekurangan yang gue sebutin tadi, sekarang HP-nya itu jadi berasa keisi ya. Udah ada APK, udah ada G-Space, dan udah ada sebagainya macam ya. Kayak pakai Android biasa aja. Kerjaan dan kebutuhan sehari-hari gue juga berjalan dengan normal nih. Dan gue juga bisa ngelihat kelebihannya si HP Huawei nih sekarang dan ekosistemnya, yaitu seamless. Contohnya, fitur ekosistemnya si super device-nya. Itu dengan fitur ini kita bisa tinggal drag and drop device aja yang pengen disambungin tanpa perlu setup macam-macam atau buka aplikasi tertentu. It just works. Biasanya fanboy apa tuh yang bisa bilang gitu? Cuman memang nggak semua device Huawei itu kompatibel dengan fitur ini, fiturnya si super device. Contohnya itu Band 6 gua dan FreeBuds 4i gua itu nggak terdeteksi di super device. Yang bisa tersambung itu contohnya Watch GT3 alias device yang harganya itu tergolong lumayan ya, relatif mahal, yang bisa terkoneksi di fiturnya super device Huawei. Jadi emang di kasus gua ini gue cuma bisa pakai super device-nya itu di HP dan di laptopnya aja. Nah, selain yang super device tadi, gue juga suka pakai fitur multi collaboration-nya nih buat nyambungin HP ke laptop. Jadi mirip kayak earphone-nya di Microsoft nih, tapi di sini koneksi ini juga jadi lebih mudah. Tinggal tap HP-nya di touchpad-nya laptop, nanti langsung terhubung. Dan delay-nya juga lebih minim dibandingkan earphone. Tapi karena koneksinya bergantung dengan Wi-Fi, jadi kalau koneksinya drop, delay-nya juga makin parah. Plus, gue juga nggak bisa pakai hotspot dari HP ke laptop buat koneksiin si multi collaboration-nya gitu. Jadi ujung-ujungnya gue harus simpen si HP-nya itu deket ke laptop kalau butuh reconnecting. Nah, sekarang gue mau jawabin nih beberapa pertanyaan teman-teman yang udah dititipin di YouTube Community. Pertama, itu dari Benny Purnomo. Katanya begini, HarmonyOS di HP ada fitur Secure Knocks nggak kayak Samsung? HMS juga udah bisa berdiri sendiri belum tanpa GMS? Well,
kalau kita ngomongin Knox berarti kita ngomongin security buat secure folder dan Samsung Pass ya, atau payment. Well, sepemahaman gua, Huawei itu udah ada kok security yang serupa. Bahkan HP-HP Android biasa juga ada bawaan security-nya dari Android. Soal HMS bisa berdiri atau enggak, buat gua nggak bisa. Nggak bisa tanpa G-Space dan bantuan APK. Kebutuhan sehari-hari itu tanpa yang gitu-gitu ya, G-Space dan APK itu bakal terhambat. Yang kedua itu dari Bruce Robinson. Katanya begini, kalau misalnya switch full time ke Harmony OS di semua device, itu worth it nggak? Terus gimana perbandingan ekosistemnya dengan Apple atau Samsung? Well, worth it atau enggaknya itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Tapi secara ekosistem, Harmony OS menurut gua ini udah nyaman ya dipakai buat sehari-hari. Walaupun kalau dilihat-lihat ya ada miripnya fiturnya itu sama si ekosistemnya si Apple. Kayak extended monitor ke tablet, dan Huawei Share-nya itu yang buat tuker-tuker data juga mirip. Bahkan kalau dilirik lagi nih lebih detail, main menu smartwatch-nya Huawei GT3 itu mirip loh sama punyanya si Apple. Tapi menurut gua jadi bagus ya ekosistemnya. Fitur-fitur merek sebelah itu bisa diinterpretasiin lebih baik di Huawei dan ada tweak-tweaknya lagi. Pertanyaan terakhir nih dari N. Adiasta P. Katanya begini, apakah akan efektif jika digunakan sehari-hari? Efektif kok, asalkan bisa otak-atik HP-nya. Karena yang hambat itu cuma nggak ada GMS-nya tadi, jadi harus pakai aplikasi alternatif dan APK. Dan lebih efektif lagi kalau gabungin HP dan laptopnya guys. Karena ekosistemnya Huawei itu bener-bener ngebantu gua. Contohnya itu gua sering copas data apapun dari HP ke laptop dan sebaliknya lewat multi-collaboration. So, kita balik lagi ke pertanyaan pertama nih. Bisa nggak sih ngejalanin keseharian hanya dengan device-device-nya Huawei? Well, bisa. Tapi harus effort lebih nih buat si HP-nya. Jadi umpama kayak beli nasi rendang gitu, tapi bumbu rendangnya itu habis. Jadi harus pakai alternatif, kayak pakai kuah kuning atau serundeng. Di HP ini juga sama. Harus pakai alternatif kayak APK dan third party app supaya lebih maksimal. Walaupun ujung-ujungnya itu nggak bakal sama ya feeling rasanya dengan Android pakai GMS. Jadi, walaupun HP-nya nggak terintegrasi langsung dengan Google Mobile Service, tapi masih banyak kok jalan menuju Roma. Ekosistemnya Huawei sendiri ini kasih pengalaman yang next level. Bahkan jarang ya merek lain yang bisa kasih fitur kayak ekosistemnya Huawei. Cuman sayang nih, cuma device mahal aja yang kompatibel dengan Harmony OS. So, gua harap Huawei bisa nerapin ekosistemnya ini ke entry levelnya juga, biar semuanya itu bisa dapetin experience ekosistem yang sama. Sip, gimana pendapat kalian soal Huawei device saat ini di Indonesia? Kalian salah satu yang consider dengan Huawei atau yang menghindari Huawei device nih? Tulisin jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, subscribe juga buat yang belum, dan follow sosial media Best Innotech di Instagram dan di Twitter. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi pertimbangin device Huawei, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys, ciao. Kedua, sedih gue. Langsung gue laporan tuh ke anak-anak. Katanya bikin baru aja. Sedih tapi udah di level up, udah beli ina itu,